Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, kita cepat saja ya. Saya ingin membawa kita kepada suatu pembahasan ya mengenai anak Allah. Banyak pendeta-pendeta di luar sana tuh ya, terutama Tritunggal ya, yang beranggapan bahwa Yesus yang lahir itu, yang fisik itu sudah Tuhan, sudah Allah. Kalau kita lihat lagi di Yohanes 1 ayat 1 ya, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah ya. Lalu di Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu menjadi manusia ya. Nah, pada saat firman itu menjadi manusia, ya, lahir dari rahim Maria, dikandung oleh Roh Kudus, Roh Kudus itu ya, manusia Yesus itu bergelar anak Allah, ya kan? Nah, yang selalu dipelesetkan atau mungkin tidak dipahami oleh para pendeta Tritunggal ini, bahwa Yesus yang manusia itu Allah. Padahal kalau kita melihat lagi dari Yohanes 4 ayat 24, bahwa Allah itu roh. Jadi Allah itu mutlak harus roh. Jadi sementara yang lahir itu adalah fisik. Yesus fisik. Jadi Allah dibentuk menjadi manusia. Itu menggenapi nubuatan dari Yesaya 43 ayat 10 ya, 10-11 itu. Nah, jadi sekarang kita lihat begitu. Mereka berpikir bahwa Yesus itu sudah Tuhan, sudah Allah. Sebab itu banyak dikecam, mereka itu banyak menjadi sasaran tembak. Kekristenan itu banyak ya, oleh karena ulah-ulah para pendeta yang ini loh, yang nggak mudeng ya, karena mereka itu tidak menyembah Yesus, sehingga pikiran mereka tidak dibukakan oleh Yesus ya. Nah, mereka itu ya, karena mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah saat itu, maka orang-orang Kristen menjadi sasaran tembak oleh umat-umat siapa lagi itu di luar sana. Masa sih kata Tuhan makan? Masa sih Tuhan dilahirin? Masa sih Tuhan nenen? Masa sih Tuhan tidur? Bahkan masa sih Tuhan mati? Nah itu akibat ulah-ulah para pendeta Tritunggal itu. Seharusnya mereka membaca dengan teliti bahwa yang lahir itu manusia. Baca itu ayat. Banyak tuh di Lukas 1 ayat 31 ya. Matius 1 ayat 21 juga tuh yang lahir itu anak laki-laki. Nah, pada saat lahir itulah dia bergelar, dia mendapatkan gelar anak Allah. Nah, masa sih pada mulanya Allah, lalu begitu lahir ke dunia dia mendapat gelar anak Allah? Ya nggak mau dong. Masa diturun levelnya dari Allah menjadi anak Allah? Bener gak? Itu begitu sederhananya Alkitab menjelaskan. Tetapi ini kalau para pendeta Tritunggal itu selalu, tunggu dulu Pak, tunggu dulu, saya lihat bahasa dulu nih, bahasa aslinya. Bahasa apa? Ibrani, bahasa Yunani. Karena mereka sendiri nggak mudeng. Nggak perlu dilihat, nggak perlu ditafsir, baca aja itu Alkitab bahasa Indonesia, terbitan LAI. Tuh, LAI kumpulan dari orang-orang ahli-ahli bahasa semua tuh. Kalau mereka siapa? Mereka hanya bisa kutip-kutip satu kata tuh dari copy paste YouTube, udah sok mau pinter. Nggak usah, udah baca aja yang sudah jadi itu, baca tuh. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Bukan dikatakan firman itu adalah anak Allah. Lalu waktu dia dibentuk jadi manusia, lahir dari Maria, nah itu bergelar anak Allah. Iya kan? Nah, lalu kita lihat lagi, ada beberapa yang meneguhkannya bahwa itu bukan dikatakan oleh Yesus saya anak Allah, tidak. Coba baca lagi di Lukas 1 ayat 32 ini ya. Atau saya tambahin lagi nih ya, Lukas 8 ayat 28 tuh kata setan. Yang tadi tuh kata malaikat.
Nah sekarang ini kata iblis nih di Lukas 4 ayat 9. Ada. Tuh, Yohanes Pembaptis pun mengatakan di Yohanes 1 ayat 29. Ya. Bahkan Petrus mengatakan di Matius 16 ayat 16. Tuh, kurang. Ikut-ikut pendeta nyeleneh tuh, nyeleneh yang dari itu tuh. Si apa? Enaknya sendiri yang dari Indonesia bagian timur tuh. Kurang. Padahal dia tuh nggak mudeng. Cobalah sekarang begitu sederhananya Alkitab menjelaskan. Tetapi kok masih aja gitu ya, masih bertahan dengan hal seperti itu ya. Nah, sekarang Yesus itu sudah bukan bergerak anak Allah lagi. Anak Allah itu udah tidak disandang lagi oleh Yesus. Yesus sudah mati ya, tahun 33 Masehi itu mati, bangkit, naik ke surga. Dia sudah kembali menjadi Allah, duduk di posisinya lagi. Itu. Jangan Tritunggal bilang, oh Yesus kembali duduk di sebelah kanan Bapa. Nggak ada. Yang ada tuh Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Maksudnya Yesus menjadi Allah. Begitu. Tuh cara-cara memahami Alkitab. Kalau sembah Yesus, nah begitu langsung cling, cling. Tapi kalau sembah Bapak, wah, ya begitu tuh. Itu sembah Bapak. Nggak mudeng. Padahal Bapak nggak ada loh di surga. Tuh suruh cari tuh. Suruh cari tuh. Sekarang kan kita kan ada di kitab Wahyu tuh ya. Cari tuh. Ubrak-abrik tuh. Dari mana? Dari pasal yang keempat tuh. Selanjutnya tuh sampai pasal 22 ya. Nggak ada Bapak. Iya kan? Nah, bahkan di pasal 4 ayat 2 ya. Duduk seorang diri. Ya ayat 1-2 ya. Duduk seorang diri. Siapa itu? Nah, kita lihat tuh di pasal 22-nya tuh. Ayat 16 ya. Dikatakan apa? Aku Yesus. Bukan dikatakan aku Bapa. Bapa itu kiasan. Waktu Allah itu ya firman itu menjadi manusia ya. Ya, Bapa itu kiasan untuk menyebut dirinya yang di surga. Begitu loh caranya. Karena Allah itu esa, Allah itu satu, nggak ada tiga. Allah kok tiga, kayak Power Ranger aja Allah tiga. Kalah Power Ranger berapa? 5 ya jagoannya. Main keroyokan. Aduh. Ini benar-benar Tritunggal nih. Ntar tunjukin. Oh ayatnya ini. Oh ada kadaluarsa. Tuh baca aja itu. Itu simpel tuh tadi yang sudah saya sebutkan tuh ayat-ayatnya tuh. Iya kan? Anak Allah itu berarti berasal dari Allah. Anak Allah itu ya, itu dia kata Yesus, aku berasal dari atas. Itu anak Allah. Itu sebutan, gelar. Anak Allah. Sampai sekarang pun Petra Tritunggal masih bilang, oh Yesus itu anak Allah. Aku berdoa kepada Bapa, kepada Putra. Pada Putra. Orang Yesus sudah jadi Allah lagi kembali pada Putra. Aduh, itulah makanya yang apa? Yang merusak keimanan Kristen tuh di situ. Untung sih. Tapi ya sih mereka tuh bukan orang Kristen. Ya, mereka tuh agamanya kalau boleh bilang apa katanya Bapak Hian atau Tritunggalian. Nah itu agama mereka tuh. Kalau Kristen penyembah Kristus. Itu penyembah Kristus satu-satunya Allah. Nggak ada lagi. Di surga nggak ada lagi. Nggak ada siapa-siapa di surga. Duh, penguasanya siapa tuh? Nggak ada selain Yesus Kristus. yang bisa begini ya. Kalau ini kita ini menyembah Yesus, maka kita akan dibukakan, kita akan mengenal Dia dengan sebenarnya. Karena yang menyuruh menulis Alkitab adalah Yesus. Oh enggak, kalau nggak sesuai dengan pikiran mereka, oh Alkitab itu salah gitu, LAI itu salah menerjemahkan, salah. Tapi kalau sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, tuh kan apa kata saya kan sama kan dengan Alkitab,
sama tuh. Nah, itu namanya mendirikan kebenaran sendiri. Udah salah ngajarin lagi, ngajak-ngajak orang lain ngejerumus ke neraka. Kalau salah tuh belajar, renungkan, jangan sombong, jangan bawa-bawa orang juga ke neraka. Dosa itu apa katanya gimana? Kata-kata itu, kata Yesus tuh apa baiknya apa? Ditaruh apa? Batu kilangan di leher ya, lalu cemplungin tuh, plung, ya kan? Nah, itu harusnya begitu. Belajar Alkitab, baca, rendah hati. Jangan punya gelar sombong. Saya lulusan universitas luar negeri. Luar negeri. Kalau lulusan sorga tuh lain soal. Iya kan? Luar negeri apa hubungannya sama sorga? Mari kita secara simpel aja lah, sederhana aja lah, secara guyon aja lah, menjelaskan ini kepada yang punya gelar-gelar itu deh. Karena ini simpel, sederhana loh, sangat sederhana. Ya, Alkitab itu begitu sederhananya ya. Dia itu bisa dimengerti oleh orang yang tidak sekolah, oleh orang yang sekolah rendah maupun oleh orang yang sekolah tinggi. Alkitab itu bisa dimengerti oleh anak-anak, dewasa maupun orang tua. Tuh, itu sudah ada di pikirannya Yesus. Memangnya di pikirannya pendeta Tritunggal. Kalau mau memahami Alkitab harus kuliah dulu. Harus kuliah yang hebat-hebat di universitas yang ternama. Kalau nggak bisa. Memangnya siapa? Yang suruh nulis tuh Yesus, rektornya Yesus. Bapak-bapak gereja lagi. Bapak-bapak gereja. Siapa bapak-bapak gereja itu? Siapa ngangkat mereka? Nggak penting mereka itu, nggak ada namanya di Alkitab. Nggak penting. Untuk bisa mengerti Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Lalu baca Alkitab. Sehingga ini pikiran kita dibukakan, lalu kita mengerti kitab suci. Simpel kan Bapak Ibu sekalian? Yang mau dibohongin tuh sama pendeta Tritunggal tuh, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bohong tuh, menyembunyikan kebodohannya tuh, kebingungannya dengan bahasa-bahasa begitu. Amin. Kiranya pembahasan kita mengenai anak Allah ini dapat membuat kita mengerti bahwa anak Allah itu adalah sebutan dan itu sudah expired, tidak dipakai lagi. Kalau berdoa jangan lagi pakai anak Allah, karena Yesus itu sudah kembali ke posisinya menjadi Allah di surga. Amin. Shalom.